Pemain Al Nassr sepakat dikapteni Ronaldo demi hindari satu hal. Para pemain Al Nassr tidak terkejut atau kecewa dengan Cristiano Ronaldo yang menjadi kapten di klub barunya tersebut. Sang gelandang Jaloluddin Masaripov menilai akan aneh bagi setiap pemain Al Nassr untuk mengapteni Cristiano Ronaldo, sehingga menunjuk langsung kapten bintang Portugal tersebut sebagai pemimpin tim menyusul kedatangannya di rasa yang tepat. Masaripov juga mengorbankan jersey nomor 7 miliknya untuk Cristiano Ronaldo dan dia tak ragu untuk melakukannya. 4 negara Amerika Selatan ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. 4 negara asal Amerika Selatan yakni Argentina, Chile, Paraguay, dan Uruguay secara resmi mengajukan tawaran bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Keempatnya bahkan menyerukan pendaftaran itu sebagai bentuk dari sejarah yang tak boleh terlupakan bahwasanya kejuaraan Piala Dunia akan kembali merumput di mana sepak bola itu lahir. Piala Dunia 2030 bukan sekedar Piala Dunia biasa. Ini layak dirayakan dengan pengakuan selama 100 tahun setelah pertandingan pertama kali diadakan di Montevideo di Uruguay, kata Presiden CONMEBOL yakni Alessandro Dominguez. Manchester City siap-siap ditinggalkan oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola merupakan sosok sentral di balik kesuksesan Manchester City dalam 7 tahun terakhir. Tusquets sudah bersiap-siap anda pelatih asal Spanyol tersebut meninggalkan Etihad Stadium. Menurut laporan dari The Sun, Manchester City sudah siap ditinggalkan oleh Pep Guardiola, mengingat ex-juru taktik Barcelona tersebut pernah mengecam pergi jika klub berbohong, khususnya dalam hal seperti laporan keuangan, dan kini situasi itu kembali melilit Man City. Investor asal Qatar mau beli Manchester United 146 triliun rupiah. Manchester United ingin dijual oleh keluarga Glazer. Pengusaha asal Qatar dikabarkan tertarik untuk membeli Setan Merah dengan tawaran harga selangit. Dalam laporan tersebut, pengusaha asal Qatar masuk dalam daftar. Adapun investor yang dimaksud adalah merupakan bagian sekelompok pengusaha yang tergabung dalam Qatar Sport Investment. Namun dalam hal ini bertindak secara individu. Dikutip dari Daily Mail, sang pengusaha sudah meminta tim legalnya untuk mempersiapkan tawaran resmi yang disebut mencapai 8 miliar pound sterling atau setara dengan 146 triliun rupiah. Gabriel Jesus kembali ke fasilitas latihan Arsenal. Gabriel Jesus menunjukkan proses pemulihan yang super lancar. Penyerang berusia 25 tahun ini tampak sudah kembali ke fasilitas latihan tim Arsenal. Percepatan proses pemulihannya ini tidak lepas dari tindakan medis yang diambilnya. Jesus sempat menjalani perawatan di London pasca operasi selama 1 bulan terakhir. Hugo Lloris absen 8 pekan membela Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur dipastikan tidak akan diperkuat kiper sekaligus kapten mereka yakni Hugo Lloris yang akan absen hingga 8 pekan ke depan. Mantan kiper timnas Prancis tersebut mengalami cedera saat membawa timnya menang 1-0 atas Manchester City. Menurut laporan dari Sky Sport, penjaga gawang berusia 36 tahun tersebut mengalami cedera ligamen lutut. Fraser Forster sekarang akan mengisi posisi kiper utama di Tottenham di periode penting mereka musim ini dalam beberapa pekan ke depan. Pemain Al Hilal diguyur bonus 6 miliar rupiah usai kalahkan Flamengo. Keberhasilan Al Hilal melangkah ke final Piala Dunia antar klub berujung bonus besar untuk para pemainnya. Bonus itu akan ditambah jika berhasil menjadi juara. Dilaporkan dari Reuters, setiap pemain Al Hilal akan mengantongi 1 juta rial atau sekitar 4 miliar rupiah usai mengalahkan Flamengo. Tak cuma itu, media Arab Saudi SSC mengabarkan bahwa Menteri Olahraga mereka yakni Pangeran Abdul Aziz Al Faisal akan memberi bonus sebanyak 500.000 rial atau sekitar 2 miliar rupiah kepada setiap pemain. Artinya kemenangan atas Flamengo kemarin bernilai 6 miliar rupiah untuk tiap-tiap pemain. Real Madrid melaju ke final Piala Dunia antar klub.
Real Madrid menunjukkan semangat juang level top untuk menghajar Al Ahly dengan skor telak 4-1 dalam duel semifinal Piala Dunia antar klub. Kali ini pesta Madrid dibuka oleh Vinicius Junior di menit ke-42, dilanjutkan oleh Federico Valverde di menit ke-46, Rodrigo dan juga Sergi Arribas. Dan Al Ahly hanya bisa mencetakkan 1 gol penalti melalui Ali Malaul. Kemenangan ini mengantarkan Real Madrid ke final Piala Dunia antar klub 2022. Skuad dari Carlo Ancelotti akan menghadapi Al Hilal yang sebelumnya berhasil mengalahkan Flamengo. Manchester United gagal menang. Manchester United gagal mendulang poin penuh saat tampil di depan pendukungnya sendiri. Manchester United hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan Leeds United pada laga tunda pekan ke-8. Sempat tertinggal 2-0, Manchester United bangkit dengan mencetakkan 2 gol, masing-masing lewat sundulan dari Marcus Rashford dan juga aksi dari Jadon Sancho. Hasil imbang ini membuat Manchester United tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 43 poin. Gagal menyamai poin dari Manchester City yang berada di urutan kedua dengan koleksi 45 poin. Coupe de France, satu-satunya trofi yang belum dimenangkan oleh Lionel Messi. Lionel Messi telah meraih semua trofi yang mungkin didapat dalam karirnya, kecuali ajang Copa Prancis. Dari 2 kesempatan yang didapatkan untuk meraih gelar tersebut bersama PSG, Lionel Messi selalu gagal. Terakhir PSG harus mengakui kemenangan rivalnya yakni Marseille dengan skor akhir 2-1. Harry Kane diprediksi gabung Manchester United lalu juara Liga Inggris. Dengan puasa gelar yang terus berkelanjutan di Tottenham Hotspur, Harry Kane kini diperkirakan akan henggang apalagi ia segera berusia 30 tahun. Dan mantan penyerang Manchester United yakni Louis Saha memprediksi bahwa Harry Kane akan bergabung dengan Setan Merah dan membantu mereka menjuarai Liga Premier Inggris lagi. Harry Kane dan Manchester United sudah kerap dikaitkan dalam beberapa musim terakhir. Manchester United sendiri saat ini masih dalam pencarian penyerang tengah menyusul kepergian dari Ronaldo. Belanja masif bukti ambisi besar dari Chelsea. Chelsea mencuri perhatian besar pada musim ini dengan belanja besar-besaran. Kapten mereka yakni Thiago Silva pun kaget dengan hal tersebut, tetapi juga senang melihat ambisi besar ini. Thiago Silva cukup terkejut melihat klub yang bermanuver sangat agresif dalam perekrutan pemain. Akan tetapi baginya ini juga menunjukkan keseriusan manajemen dalam membangun tim. Barcelona terima dana segar dari penjualan wonderkid gagalnya. Barcelona segera mendapatkan dana segar dari penjualan wonderkid gagal mereka yakni Francisco Trincao yang pindah menuju Sporting Lisbon. Bersama Barcelona, sosok asal Portugal itu memang tak berkembang. Menurut laporan dari jurnalis Spanyol yakni Gabriel Sanz, Barcelona siap mendapatkan bayaran mencapai 7 juta euro dari Sporting. Selain mendapatkan dana tambahan, Barcelona juga bakal mendapatkan keuntungan penjualan di angka 50%. Andai nantinya sang pemain dilego ke tim lain. Demi Dusan Vlahovic, Bayern Munchen rela barter dengan Sergei Gnabry. Misi Bayern Munchen mencari pengganti Robert Lewandowski kini belum berhenti. Pemain yang kini masuk dalam incaran adalah Dusan Vlahovic. Namun Bayern Munchen tampaknya tidak akan siap untuk membayar mahal. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Bayern Munchen mungkin hanya akan mengeluarkan dana mencapai 70 juta euro. Sebagai kompensasinya, Bayern Munchen siap menawarkan 1 pemain lagi. Pemain yang akan dikorbankan adalah Sergei Gnabry. Harga pasaran sang pemain saat ini berada di angka 65 juta euro. Perpaduan uang tunai dan juga Sergei Gnabry seharusnya lebih dari cukup untuk menggoda Juventus. Manchester City kesulitan boyong Jude Bellingham. Dilansir dari ESPN, tuduhan pelanggaran finansial fair play yang dialamatkan kepada Manchester City membuat impian mereka untuk bisa mendapatkan Jude Bellingham kian terancam. Kini hanya tinggal Liverpool dan Manchester United yang bersaing untuk mendapatkan bintang Inggris tersebut. Chelsea harus bayar 140 juta euro untuk permanenkan Joao Felix. Menurut Deportivo mengklaim Chelsea setidaknya harus membayar hingga 140 juta euro jika ingin mempermanenkan kepemilikan Joao Felix yang dipinjam dari Atletico Madrid. Kubu Atletico sendiri berharap Joao Felix menjalani masa peminjaman yang sukses, sehingga Chelsea akan bersedia memberikan tebusan besar untuk sang pemain.
Kylian Mbappe bakal minta pergi jika PSG kiok dari Bayern Munchen. Superstar PSG Kylian Mbappe dikabarkan berniat untuk pergi dari PSG apabila mereka sampai kalah dari Bayern Munchen di ajang Liga Champions. Marca mengklaim Kylian Mbappe bakal mendesak PSG untuk melepasnya pada musim panas mendatang. Diketahui Mbappe sendiri masih terikat kontrak dengan PSG sampai tahun 2024. Paulo Dybala bisa tinggalkan AS Roma di musim panas. Menurut laporan dari Sport, Paulo Dybala memberikan sebesar untuk meninggalkan AS Roma pada musim panas nanti karena ia hanya terikat klausul pelepasan mencapai 12 juta euro saja. Sebelumnya Paulo Dybala didapatkan dengan gratisan setelah kontraknya tak diperpanjang oleh Juventus. Liverpool disarankan lepas para gelandang tua mereka. Mantan gelandang Liverpool yakni Dietmar Hamann menilai Liverpool melambam karena barisan gelandangnya sudah menua. Hamann menyoroti pemain-pemain seperti Fabinho yang berusia 29 tahun, Serdan Henderson yang kini berusia 32 tahun, James Milner 37 tahun, dan Thiago Alcantara 31 tahun. Menurut Hamann, pemain-pemain yang sudah menua dilepas saja demi bisa memberikan kesempatan buat para pemain yang lebih muda masuk ke dalam tim inti. Pasalnya Liverpool sebetulnya punya barisan gelandang muda dengan kualitas yang cukup setara, namun mereka selama ini kurang dimaksimalkan. Barcelona siap negosiasi dengan the next Luis Suarez. Barcelona siap membuka negosiasi dengan Vitor Roque. Sosok Roque digadang-gadang sebagai the next Luis Suarez yang saat ini mentas bersama tim asal Brasil yakni Atlético Paranaense. Nama Roque lumayan mencuat lantaran tampil di Copa Libertadores pada tahun yang lalu. Sejak saat itu ia selalu menjadi starter dalam klub. Namanya pun juga masuk ke dalam timnas Brasil U20 yang berlaga di turnamen junior pada tahun ini. Mikel Arteta ikut terjun langsung dalam upaya Arsenal datangkan Declan Rice. Mikel Arteta tampaknya sangat menginginkan kehadiran Declan Rice di skuad Arsenal. Oleh karena itu, ia kabarnya ikut turun tangan langsung untuk membujuk Declan Rice agar pindah menuju Emirates Stadium. Kabar yang dilansir dari Given Sport melaporkan bahwa Arsenal sudah membuat kontak dengan pihak manajemen West Ham United. Arsenal menghubungi The Hammers pada Januari kemarin. Saat itulah Arteta disebut terlibat langsung dalam upaya untuk membujuk West Ham United agar bersedia melepas Declan Rice ke Emirates Stadium pada musim panas mendatang. Resmi Domenico Tedesco jadi pelatih baru timnas Belgia. Domenico Tedesco resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belgia. Juru taktik 37 tahun tersebut mendapatkan kontrak hingga Piala Eropa 2024 mendatang. Tedesco menggantikan posisi Roberto Martinez yang mundur selepas hasil buruk di ajang Piala Dunia kemarin. Nama Tedesco sempat mencuat saat menjadi pelatih Schalke 04 pada musim 2017-2018 dan juga pernah membawa Schalke menjadi runner-up di Bundesliga Jerman. Fabrizio Romano benarkan Manchester United sedang mengincar sosok striker. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano membeberkan siapa striker yang sedang diincar oleh Manchester United. Ia mengkonfirmasi bahwa Setan Merah tertarik untuk mendapatkan Gonzalo Ramos dari Benfica. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan jasa Ramos. Setan Merah dilaporkan butuh penerus jangka panjang untuk Cristiano Ronaldo yang pindah menuju Arab Saudi.